Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Yang paling mulia di sisi Tuhan adalah yang paling takwa. Takwa itu artinya kesadaran gitu. Untuk menjadi manusia yang kesadarannya bertumbuh, itu 3 akal ini, yaitu otak, hati, dan nurani, harusnya dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Tuhan gitu. Yang ada di buku, yang ada di sini, dan di semesta. Nah, kalau orang yang dalam hidupnya dihabiskan untuk hanya sekedar hidup dan tidak mengalami proses pembelajaran atau peningkatan ketakwaan atau kesadaran sesuai kehendak Tuhan, yaitu seperti hewan ternak. Assalamualaikum, selamat datang di Ngaji Bareng, dari lisan menuju ke kesadaran. Mari kita menyelami lagi Al-Quran, kita belajar lagi, kita ngaji bareng lagi untuk kita bisa masuk dan terus memahami Al-Quran dengan cara-cara yang mudah, dengan cara-cara yang bisa teraplikasi, dan yang paling penting bagaimana yang kita anggap sebelumnya Al-Quran itu sesuatu yang susah, sesuatu yang jauh, tapi ternyata Quran untuk seluruh manusia dimudahkan. Bahkan banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan Quran itu dimudahkan, dan tentu saja bisa dengan menggunakan bahasa yang kita paham, dan ada tahapan-tahapan di mana kita bertaud memohon perlindungan dari setan, berbasmalah. Dan konteksnya basmalah ini kita udah bahas panjang kali lebar kali tinggi juga. Tapi poinnya adalah kita akan berbicara tentang berbasmalah untuk menjadikan Quran menjadi manusia yang mulia dan sempurna. Nah mungkin Mas, aku pengen membuka obrolan kita tentang basmalah mulia dan sempurna ini, bahwa di satu sisi Allah mengatakan aku akan menciptakan manusia mulia dan sempurna. Di satu sisi ada ayat yang mengatakan lebih rendah dari binatang ternak. Atau bahkan disempurnakan tapi turun derajatnya, gitulah kira-kira. Itu gimana sih Mas? Kita buka ayat itu dulu. Ya. Oke. Pertama, manusia itu kan sempurna secara fisik ya. Ada di surat 64 ayat 3 tuh. Oke. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali. Nah, Kang Abu kalau lihat dari evolusi perjalanan penciptaan, kita itu bisa menjadikan rupa seperti ini tuh ngalamin revolusi yang panjang. Evolusi panjang, ya. Evolusi yang panjang banget loh. Jadi dibaguskan itu melalui sebuah proses. Sampai akhirnya kita mempunyai casing yang terbaik seperti ini gitu ya. Kalau nanti kita bahas reinkarnasinya itu panjang gitu. Akhirnya kita sampai sini. Jadi dibaguskan rupamu, jadi bentuk tubuhnya tuh sempurna. Disempurnakan terus-menerus seiring dengan perjalanan jiwa, evolusi jiwa manusia yang makin lama juga makin sempurna. Lalu di 17 ayat 70 ya. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya, jadi ada kesempurnaan dari sisi fisik gitu ya. Nah, tapi sebenarnya manusia itu seperti sempurna, tapi kan kayak binatang. Ya. Kita tuh kan kayak binatang. Jadi bisa jadi sempurna tubuhnya, tapi dalemannya binatang gitu kata Tuhan. Ya kan? Misalnya orang yang tidak bisa membaca ayat-ayat Tuhan. Ya kan? Jadi hidupnya itu ya nggak terjadi peningkatan kesadaran atau zakat itu kan. Tidak terhubung, tidak sholat, artinya tidak zakat, jadi hidupnya akan tidak terjadi pertumbuhan kesadaran di dalam sekolah. Ini kan sekolah kan? Sekolah harusnya kesadaran kita makin hari makin membaik ya. Nah itu surat 7 ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, di situ kan dibilang kan orang-orang yang tidak memahami ayat-ayat Tuhan, itu kan disebutnya binatang ternak. Binatang ternak gitu kan. Binatang ternak gitu. Jadi di satu sisi bentuknya sempurna, tapi di satu sisi kalau tidak bisa memahami ayat-ayat Allah, nggak tahu apa-apa nih, nggak punya kesadaran yang dialirkan itu, dia lebih rendah dari binatang. Coba buka 8 ayat 22 ya.
Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Nggak ngerti apa-apa gitu. Nggak punya kesadaran apa-apa, itu kan lebih rendah dari binatang gitu. Jadi di satu sisi casingnya binatang, tapi dalamannya tuh harusnya bergerak, tadi sempurna ya, bergerak menuju kemuliaan gitu kan. Yang paling mulia di sisi Allah kan inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Yang paling mulia di sisi Tuhan adalah yang paling takwa. Nah, jadi kemuliaan manusia itu dilihat dari ketakwaannya. Takwa itu artinya kesadaran gitu. Manusia yang sadar gitu. Oke. Artinya kita itu harus dua-duanya, harus bisa menjadi tubuhnya bagus, sempurna, tapi juga dalamnya menuju kepada peningkatan ketakwaan yang makin lama makin meningkat, menjadi manusia yang mulia gitu. Nah, untuk menjadi manusia yang kesadarannya bertumbuh itu menggunakan kitab ayat Quran yang 3 itu, yang di buku, yang di hati dan di semesta gitu. Oke. Coba ya kita buka ayat. Surat 21 ayat 10. Oke. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu, maka apakah kamu tidak mengerti? Karena itu kata-katanya itu zikrukum itu artinya peringatan ya. Ya, sebagai peringatan sebab-sebab kemuliaan gitu. Jadi sebab kamu untuk bisa jadi manusia mulia adalah punya kesadaran yang bersumber dari kitab ini. Kalau cara membacanya itu benar gitu. Nah, itu seperti kan kita bicara kelahiran kedua ya, sebagai kelahiran sebagai roh atau enlightenment kan. Itu sama aja esensinya seperti di kelahiran pertama yang kita bahas sebelumnya, yaitu alakoh itu Kang Abu. Jadi kan dikatakan kamu berasal dari air mani yang hina gitu kan. Kita buka yuk ayatnya. Surat 23 ayat 12 sampai 16. Itu kenapa disebut hina ya? Ya. Coba. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Yang melekat, betul. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Terus? Kemudian setelah itu, sesungguhnya kamu pasti mati. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, Quran tuh hebatnya gitu Kang Abu. Kamu sesudah itu akan benar-benar mati dan dibangkitkan di hari kiamat, ya kan? Ini bisa dua artinya nih. Bisa mati fisiknya lalu bangkit di kiamat 1. Bisa juga dimatikan aku 3-nya lalu dibangkitkan dibangkitkan aku 2-nya gitu. Dua-duanya bisa nih gitu kan? Ya kan? Nah, lanjut ya 22 ayat 5. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadian dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua. Sebenarnya bukan sangat tua, sangat lemah. Sangat lemah. Sangat lemah tuh umur berapa sih? Anak-anak. Nah, bayi kan udah pasti lemah. Ini diterjemahkan sangat tua sampai pikun. Bahasanya tuh sebenarnya sangat lemah. Ketika orang dikembalikan kepada usia yang sangat lemah itu, sebenarnya dia dikembalikan kepada kejadian awalnya. Oke. Ini kan dikatakan, kalau kamu ragu terhadap kebangkitan, maka ini proses kebangkitan, berarti kan lagi ceritain kebangkitan nih kan? Ya. Setetes mani, ini kan kebangkitan fisik nih. Ya. Itu jadi kadang-kadang saya juga jelasinnya rada susah mengenai konsep reinkarnasi ini jelas-jelas ini lagi nyeritain kebangkitan, dan kita agak melenceng dikit boleh ya, supaya ada di sini ya. Apa sih yang maksud dipanjangkan usianya tuh? Coba kita buka ya, 36 ayat 68. Nanti kita balik lagi sini. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Nah, itu maksudnya. Jadi orang panjang umur itu
Bukan berarti jadi 100 tahun, 90 tahun, enggak. Tapi dikembalikan kepada kejadian awal. Diulang kali ya? Diulang gitu. Oke. Itu namanya dipanjangkan usianya. Oke. Nah, coba bayangin deh Kang Abu. Air mani yang bercampur dengan telur itu, indung telur itu, sel telur ya. Kemudian kan dia tadinya kan sesuatu yang nggak berarti, ya kan? Tapi kemudian dia di dalam kasih sayang Tuhan, atau di dalam rahim itu, dia menempel dan akhirnya dikasih makan, diawat, diatur, dikasih macam-macam. Akhirnya dia bertumbuh kan. Menjadi bentuk yang lebih sempurna, barulah dikirimkan ruh gitu. Seperti terjadi setelah dia lahir. Sebenarnya setelah dia lahir, kita tuh seperti binatang biasa. Kedudukannya tuh nggak kedudukan yang mulia gitu. Betul. Menjadi mulia ketika harusnya ada di dalam rahim untuk terus-menerus alaqoh, menempel, terhubung, bergantung, dialirkan terus-menerus terhubung, yaitu sholat. Sholatnya juga di titik, nanti kita bahas sholat ya, titik wusta gitu. Lalu terus-menerus terjadi proses pencerahan, proses pengajaran lewat kalam, proses pembelajaran kesadaran, sehingga dia menjadi manusia yang bertakwa, barulah dikirimkan Rohul Kudus. Jadi artinya apa? Artinya kita tuh nggak berarti kalau nggak selalu di dalam aliran kasih sayang Tuhan gitu. Makanya Bismillah itu penting banget untuk membuat kita bertumbuh menjadi orang yang punya kesadaran yang mulia, yaitu bertakwa gitu. Karena sebab-sebab takwa adanya di kitab. Kitab itu harus dialirkan gitu, sehingga kita paham. Paham itu dilaksanakan, merubah diri kita menjadi kesadaran yang mulia gitu, kira-kira gitu. Oke. Nah, progresnya Mas, kira-kira kalau kita bicara dalam konteks ini, bagaimana tuh untuk memuliakan atau menjadi kita makhluk yang mulia agar berpindah dari fase binatang ke fase yang manusia mulia? Ya, apa yang harus dilakukan? Kalau di surat 7 ayat 79, kamu menjadi binatang karena Pendengaran. Oh ya. Yuk. Dan sungguh kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati. Nah ini nanti kita bahas ya Mas, kenapa neraka jahanam itu jin dan manusia gitu. Itu menarik gitu. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Mereka memiliki kolbu. Kolbu itu bukan cuma hati. Kolbu itu artinya pusat kesadaran. Bisa otak, bisa hati, bisa nurani. Otak adalah kesadaran di aku 4. Hati adalah kesadaran di aku 3, yaitu jiwa. Nurani adalah kesadaran yang ada di aku 2, yaitu roh. 3 ini, otak, hati, dan nurani itu adalah kolbu. Atau kalau sering disebut hati di sini. Atau akal gitu ya. Yeah. Nah, akal itu. Jadi bertahapnya seperti itu. Jadi 3 akal ini, yaitu otak, hati, dan nurani, harusnya dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Tuhan gitu. Yang ada di buku, yang ada di sini, dan di semesta. Setiap hari itu hari pembelajaran gitu. Tapi, gimana mau belajar gitu Kang Abu? Kalau tidak selalu terhubung dengan Tuhan gitu, Tuhan, kasih sayang. Energi yang gede gitu ya. Energi yang besar, yang itu, alaqoh itu. Nah, jadi kita bisa baca Quran terus tiap hari, bisa melihat tanda-tanda di semesta tiap hari, tapi kita nggak bisa ikro gitu. Nggak bisa mendapat pelajaran dan diajarkan apa-apa yang tidak kamu ketahui, nggak bisa terhubung dengan kalam gitu, Tuhan. Gitu. Jadi artinya, ya meskipun udah tahu ini, tapi harus terhubung gitu. Nah, kalau orang yang dalam hidupnya dihabiskan untuk hanya sekedar hidup dan tidak mengalami proses pembelajaran atau peningkatan ketakwaan atau kesadaran, sehingga membuat dia akhirnya pulang dan kembali pada Tuhan dan menjalani hidup dengan kehendak Tuhan gitu, sesuai kehendak Tuhan, yaitu seperti hewan ternak gitu. Seperti halnya air mani yang hina tadi. Iya, hina karena tidak masuk ke dalam rahim dan bercampur dengan telur gitu. Kan jadi air mani yang hina gitu. Oke. Jadi binatang ternak yang
lebih sesat daripada binatang hewan. Iya. Emang kita tuh kan binatang, Betul. fisiknya kan binatang nih. Betul. Kalau nggak ada kesadaran di dalam mah binatang kan, Nggak jauh beda lah ya. Sama lah, bukan nggak jauh. bentuknya aja lebih bagus. Betul. Tapi poinnya Mas, kenapa manusia kok bisa lengah dari ini gitu? Apa yang membuat manusia lengah dan tidak menyadari kemuliaannya dan betahlah dalam konteks si kebinatangan itu? Apa sih kira-kira? Makanya ini ada di neraka kan, di dalam frekuensi rendah, di dalam penderitaan, di dalam suffering gitu. Ketika kita nggak mempergunakan itu dan menjadi kesadaran itu. Nah, rata-rata orang itu kan mengalami pertumbuhan kesadaran. Berarti kan sesuatu yang berproses ya. Nah, mungkin di sini kita harus tahu bahwa ya prosesnya masih di kesadaran binatang itu, belum ada keinginan untuk meningkatkan ketakwaan itu gitu. Nah, makanya kita banyak melihat di dunia ini banyak penderitaan manusia kan gitu. Banyak orang-orang menderita, nggak lebih banyak menderita apa yang bahagia gitu kira-kira. Kayaknya menderita sih. Iya kan. Iya. Nah ya itu makanya Quran ini dalam banget. Ini ajakan untuk kita tuh mengalami enlightenment gitu, pencerahan gitu. Tapi kan sekarang baca Quran aja dihafalin, dibaca yang dia nggak ngerti itu berarti masih kita perlu waktu yang cukup lama lah untuk mungkin nggak tahu di kehidupan keberapa nanti akan terjadi ini bahwa ini udah bisa menjadi kesadaran gitu. Gak hanya berhenti di bunyi dan hafal gitu ya intinya. Oke Mas, menarik banget dan ini kita banyak dapat juga ya. Khususnya jangan lupa bahwa saat kita tidak mengoptimalkan konteks yang namanya kemanusiaan kita, ternyata di Quran juga udah dibilang bahwa ya kamu apa bedanya sama binatang ternak. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks kemuliaan, Allah di dalam Al-Quran tidak pernah berbicara tentang ritual, tidak pernah berbicara tentang identitas, tetapi konteksnya pada value atau pada nilai, yaitu yang disebut dengan yang namanya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karena itu, menjadi mulia bukan urusan dalam konteks yang namanya identitas, bukan konteks yang namanya yang tertampak, tapi bagaimana kita masuk kepada esensi yang ketakwa, masuk kepada level takwa, atau yang disebut dengan yang namanya level kesadaran. Tentu pada energi basmalah, energi yang penuh dengan welas asih. Terima kasih.